Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali di program kelas At-Tadrib 1. Kita buka dengan pembacaan Fatihah, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, diberikan kemudahan dan Amin. pemahaman, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan Amin. panjang umur kita semua. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa matana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba sekarang buka i'rabnya ya. Untuk i'rabnya sambil kita coba menggunakan kamus menterjemah ya, biar dapat cara bacanya, tahu maknanya juga ya, mudah-mudahan kita bisa memahami dari teks ini. Oke. Mulai dari yang pertama, ini ada berapa kalimat Pak kira-kira Pak? Tadi dibacanya apa? Oke, tiga. Bacanya wakau luhu. Ini terdiri dari apa? Terdiri dari huruf ya, namanya harfu istinaf. Kemudian berikutnya adalah kalimat isim juga ya Pak ya. Kalimat isim terdiri dari isim mufrad ini. Kebetulan i'rabnya rofa menjadi mubtada. Oke. Kemudian karena tidak sempurna, butuh sandaran hu ini sebagai mudhafun ilaih, sehingga kalau bacanya waqauluhu sudah benar. Waqauluhu. Berarti kalau ditanya hu di sini mahalnya mahal apa Pak? Mahal jar. Jar. Nah, kok mahalnya yang dijarkan Pak? Kok bukan di i'rab saja? Karena mabni. Oke. Kenapa? Isim apa saja yang mabni Pak? Isim domir, Salah satu domir, sifatul, Isim domir, isim syarat ya, isim mausul, istifham, mausul, isim syarah, dan isim fi'il. Berarti di sini mahalnya mahal jar. Tapi kalau cara membacanya itu Pak, kalau isim domir itu ya fleksibel ya, tergantung kalimat sebelumnya. Kalau seperti ini dibacanya waqau luhu. Nah, sedangkan isim domir sendiri itu apa definisinya Bapak Ibu? Biar ingat materi dasarnya. kata ganti. Kata ganti ya, sudah itu aja Pak, kata ganti. Kemudian ini kira-kira kalau hu ini kata ganti orang keberapa Pak? Kan ada kata ganti orang pertama. Goib. Iya, orang ketiga ya, waib. Wa qauluhu, dan adapun perkataannya musannif ya, maka inilah yang disebut domir apa Bapak Ibu? Mutasil, munfasil? Nyambung. Mutasil. Apa itu domir mutasil? Ya, tidak bisa dipisah, artinya tidak bisa dijadikan permulaan, tidak bisa juga terletak setelah illah. Coba andai kata ada illah, wa qauluhu illahu, nggak bisa kan? Maka ini dibacanya apa? Wa qauluhu ya. Ini namanya domir muttasil, mahal jar karena menjadi mudhafun ilaih. Apa artinya Bapak Ibu? Adapun perkataan musannif Ya, jadi bentuknya apa kira-kira? Untuk dari qaul ini berupa masdar dari qala yaqulu qaulan. Kelihatan ya di kamusnya ya. Nah, jadi al-qaul itu nanti biar nambah mufradat Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini kan ada jamaknya, nanti apa? Jamak dari qaulu adalah aqwal ya. Oke, kira-kira seperti itu. Berarti cara menerjemahnya adalah adapun perkataan ya, atau omongan ya dari musannif, perkataan lah. Apa isi perkataannya? Lanjut Pak. Ini dibacanya bagaimana Bapak Ibu? Walau nuhu ya, walau nuhu itu kira-kira ini wawunya wawu apa Bapak Bu?
Mau istinaf. Inap, terus kemudian kenapa dibaca launu di sini? Mubtada lagi tuh Ustaz ya. Mubtada lagi, dan adapun seperti itu karena ini perkataan dua orang ya, ini musannifnya, ini muallifnya, artinya ini Abu Syuja ya. Walau nuhu kita baca seperti itu dan hampir sama ya, untuk i'rabnya Pak. Rofa juga menggunakan dhammah karena isim Mufrad. mufrad. Apa artinya kira-kira Pak launun Pak? Adapun Warna. warnanya. Ya, jadi launun itu kalau kita lihat launun mempunyai makna warna. Nah. Oke, al-launu nanti jamaknya apa? Biar tahu jamaknya juga. Alwan. Jamaknya adalah alwan. Oke, mantap. Alwan walaunuhu, dan adapun warnanya ini warna haid ya, darah haid. Terus, ini yang salah. Coba kita cek. Ini jadi apa? Khabar. Khobar. Tadi ada yang bacanya apa? Walaunuhu. Aswad. Ada yang Aswadun. Ada yang baca aswadun. Ya, ada lagi apa ini? Iswadda kah atau aswadda? Coba kita cek di sini seperti ini, Pak, Bu. Kalau kita cek dalam kamus seperti ini, Pak, memang ada fi'il. Nah, fi'ilnya itu ini, Pak. Makanya nanti ketika setelah hatta itu fi'il. Yuk coba. Ini fi'ilnya, Pak. Bacaannya adalah Iswad. ya, artinya menghitam. Kalau dibaca iswadda artinya menghitam. Oh, hitam. Nah, tapi kalau itu berupa sifat, nah, itu ini Pak, al-aswad jamaknya nanti sud atau sudan. Oke, sampai Jadi di sini. Sudan itu memang orang hitam, Ustaz ya. Iya Pak. Sudan. Makanya. Nah, baik, kira-kira seperti itu ya. Maka kita bacanya jangan aswadun, tapi aswadu, karena itu berupa isim muirumun syarif Pak, bukan isim tafdil sih. Masa mempunyai makna lebih hitam? Enggak kan, di sini berupa sifat Pak, sama Oh, dengan iya. ihmarro, Oh, nanti iya. ahmaru. Kehitam-hitaman gitu Ustaz, berarti Ustaz ya. Ini Ustaz ya. Maknanya. Ya, jadi al aswad itu hitam ya, bacanya walau nuhu aswadu, jangan dibacanya Wadun. wadun ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita coba lanjutkan. Walau nuhu aswadu, kemudian Tadi. Tadimun. ya, ada yang ngisi, yang ngirim itu muhtadamun kalau tidak salah. Siapa Pak? Saya. Iya, silakan ngaku Pak. Karena kalau kita lihat, coba Pak, langsung dicek saja. Takutnya memang takut salah juga saya. Coba apa bacaannya Pak? Dalnya harkatnya apa Pak? Harkatnya dalnya apa? Di atas apa di bawah? Kasroh. Berarti cara bacanya adalah Tadi. muhtadimun. Artinya apa? Yang menyala. Menyala bangku. Ya hubungannya sama head ya? Menyala. Kenapa Pak? Ya hubungan ini ya. Ya, ini panas banget itu loh. Ya, nanti dimaksudkan apa? Jadi penggunaan lafadz muhtadim itu diambil dari kamus, namanya kamus as-sihah, itu biasa Pak, digunakan ihtadamat damu. Jadi menyala apa itu darah, maksudnya apa? Ishtaddat hamratuhu, maksudnya sangat merah. Sampai hatta wadda, sampai mau menghitam, sampai kehitam-hitaman seperti itu. Oke, baik. Kita kira kenapa dibaca muhtadimun? I'rabnya jadi apa, Pak? Kalau maknanya sudah ketemu tadi. Naat. Naat. Cocok nggak jadi naat? Yang Cocok. menyala, ya. Jadi bahan baku dari naat itu apa? Adalah isim sifat ya, isim mustaq ya. Ini adalah berupa isim fa'il, Pak. Fi'il madinya apa? Ihtadama. Ihtadama, yahtadimu, ihtidaman wa muhtadaman fahuwa muhtadi. Tadimun. Nah, ini Pak. Jadi memang digunakan istadda ad-damu ya, istadda ad-damu istaddat humratuhu. Ini sama persis dengan takbir tadi itu loh. Iya kan? Jadi
kata ihtadama itu bisa digunakan untuk darah ya. Ketika penggunaannya untuk darah maksudnya apa? Ishtaddat humratuhu, bukan hamroh ya Pak, humroh seperti itu. Hum, Ya, humroh. humroh, humrotun merah ya. Baik. Tapi kalau penggunaannya ke siang berarti yang dimaksud adalah harruhu, yaitu sangat panas. Oke, kita coba. Humrotun ya, humrotu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, muhtadimun, lanjut ya, jangan sampai salah bacaannya muhtadimun. Lanjut, apa ini bacanya? Dadda'un. Ladzaun. Nah, kita verifikasi ke anu juga, takutnya nanti saya menyalakan ternyata di kamus bisa dua macam misalnya. Jadi kita cek di kamus itu seperti ini, Pak. Nah, ya ini ya, maknanya apa? Biar mufradatnya nambah ya. Bakar. Yang membakar. Yang membakar, ladza ya. Ladza. Itu biasanya mubalaghah, Pak, sangat itu. Kalau ikut wazan fa'alun sama dengan ghaffarun. Oh iya iya iya. Ya, Banget ya. banget. Muhtadimun ladza'un seperti itu ya kira-kira. Ladza'un. Lada. Nah, ini sama ya, jadi naat yang kedua. Jadi boleh gak apa-apa, naat itu terdiri dari satu atau dua. Muhtadimun ladza'un. Nah, terus bacaannya apa ini? Laisa. 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 Kenapa? Karena laisa sendiri itu berupa Fi'il madi. fi'il madi, Tarfaul asma. saudaranya karena tarfaul isma wa tansibul khabar. Dalam kitab At-Tadrib di sini, dalam kisi-kisi ini saya tulis dengan apa? Langsung amil nasih. Apa itu amil nasih? Yang merusak. Yang Itu merusak. adalah Ada khabar. Mubtada. ya Yang merusak. merofakkan pada isim dan menasobkan pada khobar. Sabar. Khobar. Dan khobarnya kira-kira di mana ini? Silakan bisa ditebak. Kira-kira khobar dari ladza ini di mana, Pak? Mana Sat? Coba. Laisa. Di aksarin nashil matani. Ya, terdiri dari jar Majrur. majrur. Oke. Terdiri dari jar majrur karena memang ya boleh sama dalam khobarnya laisa dan karena saudara-saudaranya itu juga berlaku istilah khobar jumlah atau syibhul jumlah atau khobar muqaddam misalnya, itu juga berlaku. Karena pada dasarnya khobaruha ini, khobar dari laisa itu adalah khobar dari mubtada. Terus lanjut kita bacanya fi aksari Pak ya, karena kalau kita lihat setelahnya ini nusahi menjadi mudhafun Pilih. andai kata gak ada nusahi, kita bacanya fi aksar. Aksarin. Oh jangan Pak, ini isim boiru munsorif Isem gusur juga. musorib. Ya maaf. Berarti Dari munsorib. dibacanya apa? Fi aksara. Laisa fi aksa. Taroh. Fi aksara. Fi aksaro. Kira-kira seperti itu. Aksaro. Laisa fi aksaro. Tapi karena di sini menjadi mudhafun ilaih, maka dia batal isim boiru munsorifnya. Wajur bil fathati malayan syarif malam Malam yudhaf. yudhaf ayakubal daruti. Oke. Baik. Ini mungkin sudah sering ya diulang-ulang, nusahi ini jamak dari kata nuswatun ya. Dan ini menjadi mudhafun ilaih juga, sehingga kalau kita baca apa nusahil Matni. 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 Jadi maksudnya seperti ini Pak. Oh ini khobar dari qauluhu mana? Coba saya mau tanya dulu. Khobar dari wa qauluhu. Wa qauluhu walau waswatu muhtadimun ladzaun. Mana ini khobarnya? Jumlah juga ini. Terdiri dari khobar Masuk jumlah. Jumlah. Oke mantap. Nah, yaitu ini sambungannya pas kan sama-sama di luar Tanda kurung kurung. ini. Jadi maksudnya perkataan musonib, kemudian ini sebagai penjelasan kan. Ini loh maksudnya isi dari qauluhu itu, launuhu aswadu muhtadimun ladzaun, ialah tidak ditemukan dalam
bukan mayoritas apa, Kebanyakan sebagian besar. Ya. Kalau laisa yang dijadikan khabarnya qaulu gimana Ustaz? Iya memang laisa, Pak. Memang laisa jumlah, Pak. Jumlah dari laisa dan isim serta khobarnya adalah fi mahalli raf'in khobarul mubtada. Gitu maksudnya, Pak. Oke. Sampai di sini mungkin benar semua ya, andai kata ngisi, Pak ya. Karena yang isi cuma 3, yaitu yang bisa dikoreksi. Oke, lanjut. Apa bacaannya berikutnya, Pak? Wafis Sihahi apa fi sohahi ini? Siha itu kitab, Pak. Kitab. Kok kitab? Kamus nama? Kamus. Ya. Sihahi sohahi. Ya, lanjut. Wa fi sihahi dalam kitab As-Sihah ini mungkin i'rabnya seperti ini dan ini jadi khobar, Pak ya, sebenarnya perlu ditambah jadi khobar. Ya. Jadi khobar dari apa? Khobar muqaddam, Pak. Jadi ialah dalam kamus As-Sihah terdapat ini menjadi mubtada muakhar, tapi jumlahnya maksudnya ya. Kayaknya jumlah dari ihtadamat temu, karena ini kutipan, Pak. Paham Bapak Ibu semuanya. Dan ialah dalam dalam kamus As-Sihah ihtadamat damu ada ungkapan ihtadamat damu. Nah, itu fi'il madinya ihtadama itu. Maksudnya ishtaddat humratu. Jadi yang dimaksud muhtadimun di sini adalah sangat merah seperti itu. Jadi aswadu yang hitam, muhtadimun yang sangat merah sampai menghitam ya, seperti itu. Ladzaun serta menyengat ya, seperti itu. Menyala. Ini yang menyala, Pak. Membakar, ladza ya, membakar. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita coba lanjutkan ya. Ayo Bapak Ibu. Lanjut bacanya apa ini? Ini fi'il madhi dari muhtadimun. Berarti bacanya apa? Oke, berarti terdiri dari fi'il madhi. Oke, ini adalah fi'il madhi. Nah, maka pertanyaannya, ini fi'il madhi ikut wazan apa Bapak Ibu? Ifta'ala, yafta'ilu, ifti'ala. Oke. Kemudian ini mabninya mabni apa? Biar ingat materi dasar ya. Mabni apa Pak Sunaryo? Kenapa mabni fathah Pak Sunaryo? Karena tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir. Karena tidak bertemu dengan wawu jamak atau dhamir mutaharrik. Dhamir rafa mutaharrik. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, apa masih ada yang ingat di jurmiyahnya apa? Fal madhi tuhul akhiri in kuti an mutmarin muharrakin bihi rufi. Kemudian ini kita baca apa, Pak? Ihtadamat fa'il adamu ya. Adamu itu menjadi fa'il. Berarti ihtadamat damu artinya apa? Sangat memerah. Ya, ihtadamu tadi secara harfiah menyala, tapi maksudnya ini, makanya dijelaskan. Apa yang dimaksud ihtadamat damu? Ishtaddat. Ya, ishtaddat itu apa ishtaddat? Sangat ya. Jadi kalau kita lihat di kamus ishtaddah itu mempunyai makna sangat, diambil dari kata syaddah itu loh, Pak. Ishtadda yashtaddu istidadan. Jadi mempunyai makna menjadi kuat, berarti sangat lah kalau diterjemah. Kalau diterjemah menjadi sangat. Ishtaddat, apa bacaannya tadi, Pak, di kamus? Umratu. Kemerahannya itu sangat, berarti dari sangat merah itu hatas
Aswadda. Ya, jadi silakan bertaubat yang bacanya hatta apa tadi? Hatta swadda. Hatta swadda. Tadi bacanya apa, Pak? Ada yang baca? Atas Aswadda. atas wadah ya. Ada yang Jadi baca ini ikut wazan aswaddu. if'allah, Pak. If'allah sama dengan ihmarra, ibyadha. Baik, Bapak Ibu semuanya. Ini tumben sepi ini. Biasanya ibu-ibu rame aja ini. Bu Yuniati hadir ya. Pada pulang kampung kalau Ustaz. Hah? Pada pulang kampung, liburan Ya. panjang. Mana ini Pak Furkon kok baru Baru muncul Pak Furkon? nongol nih. Baru boleh Baru sakit. nongol Kai. nih orang. Kok sakit? Iya. Ya Allah. Sakit Pak, sudah sembuh Pak tapi. Alhamdulillah Kiai. Ya. Udah karantina ya tapi. Iya, cuman agak bintang-bintang dikit Kiai. Ya Pak, musim anu memang. Kopi tapi enggak itu. Apa kopi? Kalau dulu baru bilang COVID tuh dah. Itulah. Saya kemarin sempat sakit juga Pak pas waktu pulang itu Pak. Malam keberapa? Keempat itu saya sakit betul. Oke, hatta swadda selesai ya sampai di sini. Dan sekarang itu musim orang meninggal juga kayaknya Pak. Ya betul Pak, di sini aja Pak. Ya mulai Betul, dari sebelumnya itu saya kan sempat tahlilan di sini 7 hari itu. Saya di sini kemudian beberapa hari itu ya orang tua saya habis itu nyusul lagi Pak. Dan tadi makanya saya kan janjinya kemarin saya alihkan ke besok malam kan, gantinya malam Sabtu. Iya. Saya kemungkinan saya anu Pak karena ini kebetulan karena tadi sebenarnya sudah takziah sih sampai ke kuburan itu cuma apa namanya malam ini nggak ada yang mimpin kan cuma gantian saya sama teman-teman itu jadi yang nggak datang tadi sekarang tahlil seperti itu besok malam ya mungkin Jatah Kiai. saya yang ke sana kasihan Pak orang Sumenep nah, Betul Kiai udah. karena sama-sama dari Madura juga jadi ya biar gak sepi seperti itu loh. Oke lanjut dulu. Tapi ya ketemu besok Pak, saya infokan lagi. Oke, bacaannya hatta swadda lanjut. Ini masih analisa lafadz ya, analisa lafadz. Tadi kan ada kata ladza. Ladzaun itu kemudian dijelaskan kata ladza itu bagaimana. Ini coba cara bacanya bagaimana? Waladza. Wala Terdiri dari apa ini Bapak Wala Ibu? ja'atahu. Terdiri dari Bil madi. fi'il madhi, kemudian taknya fa'il Pak ya. Ya. Taknya fa'il, kemudian ini kok taknya fa'il? Taknya adalah Ta'nis. ini adalah fa'il. Ya. Jadi kita bacanya walada'athun naru karena terdiri dari fi'il madhi bertemu dengan ta'ud ta'nis. Kapan fi'il madhi itu dikasih ta'nis? Apabila Muannas. fa'ilnya Dianggap. Anas. Tapi ini sebenarnya nggak wajib. Kenapa? Karena di sini muannas, majazi serta ini juga dipisah. Tapi ya nggak apa-apa menggunakan tanda muannas juga menggunakan tatanis waladzaatun naru. Apa kalau kita lihat ladzaun tadi artinya membakar kan? Jadi kalau ladza'ah itu kita lihat di kamus adakah kira-kira fi'il madinya? Ladza'a ya, ladza'a. Faedah wajar. Ladza'a nanti masdarnya itu adalah ladza'an. Nah, itu mempunyai makna apa? Menghanguskan atau membakar. Sifat ya, wajan. Ya. Jadi kita bacanya waladadahu dan membakar hu kepadanya annaru apa itu api. Jadi sebenarnya penggunaannya untuk api seperti itu kan hatta ahraqathu. Nah, cuma digunakan untuk darah seperti itu ya karena darah. Kenapa Pak? Sampai membakarnya ianya api kepada darah. Punya Jadi- kepada darah berarti ya. Iya tanya ke perempuan ini memang Pak bahwa itulah sifat darah haid ya sifat darah Panas haid itu seperti dari segi warna
Aswadu, kemudian muhtadimun, dari karakternya itu muhtadimun tadi sangat-sangat pekat ya sampai menghitam. Ladzaun juga panas ya. Oh iya benar saat itu saat marah-marah gitu kan kalau itu kan lagi uring-uringan lah kalau Lagi dapat nih. lagi dapet. Ini menimbulkan iskal ini Ustaz. Apa? Ini kan yang mengarang itu kan Abu Suja ya. Iya Pak. Ya kan laki-laki ya kan. Kenapa tahu dia itu darah head seperti ini dari ini sangat menyengat, sangat begini gitu. Apakah Survei dulu itu. dia nyurpe dulu? Lihat dulu. Ditanya-tanya itu Iya, Abu Suja juga kan nikah dia. Nanti Pak, ini dijelaskan loh Pak, nanti pada pertemuan selanjutnya. Makanya dikatakan apa ini nantilah di materi 102 kah? Sebentar. Jadi ada wal mu'tamadu fi dzalikal istiqra. Nanti diulang kata-kata istiqra. Apa istiqra itu? Analisa, penelitian, Pak. Oh. Jadi tidak harus mengalami sendiri, Pak. Jadi pengalaman itu nggak harus pernah dialami sendiri. Belajar dari orang lain itu juga bisa. Tadi apa? Kayak itu saat ihrokot itu apa tadi artinya? Hatta ahrokot, Pak. Ahrokot. Nah, kita coba cek saja ahroko yuhriku itu maknanya membakar. Jadi kata-kata membakar itu Pak Sampian ada 3 opsi. Bisa menggunakan haroko, bisa menggunakan harroko, bisa menggunakan ahroko. Itu kalau secara kamus ya. Makanya kalau Sampian bilang haroko menggunakan mujarrodnya, ya gak apa-apa. Menggunakan mazid berupa fa'ala, berarti kalau seperti ini dipakai semua. Sulasi mujarrad berupa wazan haroko, fa'alahnya dipakai, sulasi mazidnya juga dipakai, begitu juga sulasi mazid berupa af'alah dipakai. Ya, makanya nanti masdarnya ada yang menggunakan kata ihrok ya. Kemudian kadang menggunakan kata tahrik. Ya. Oke, kira-kira seperti itu Pak. Kita coba lanjutkan ya. Kita coba lanjutkan apa? Bacaan berikutnya adalah Nifasu. ini sudah jelas wan nifasu. Terus kemudian damur. Oke, kenapa? Karena ini domir fasol. Tahu domir fasol Bapak Ibu? Nyambung. Ya, domir fasol itu gini Pak. Dia domir yang diapit antara mubtada dan khobar sehingga dia tidak berfungsi seperti itu loh. Jadi di sini i'rabnya itu apa namanya? Mulghatun la amalalaha. Bahkan dia disebut kalimat huruf bukan kalimat isim. Domir fasol itu bukan kalimat isim tapi disebut dengan kalimat huruf seperti itu. Jadi di sini langsung saja. Tapi ya gak apa-apa dijadikan mubtada lagi gak apa-apa, tapi tidak lebih baik ya. Lebih baiknya adalah langsung saja ini diabaikan, langsung ini sebagai khobar. Wan nifasu wadamu. Adapun nifas adalah darah seperti itu. Tidak usah wan nifasu dan adapun nifas ya. Adapun darah nifas adapun dia tidak usah seperti itu. Iyalah adapun dia berupa darah gak usah seperti itu. Sama dengan al-kalamu huwal lafdul mufidul murakkabu seperti itu. Jadi ada huwa di antara al-kalamu dengan lafad al-lafdu. Itu namanya dhamir fasol. Ya. Oke, kita coba lanjut ya. Huwad damul Horiju. Kenapa dibaca horiju? Karena menjadi naat. Oke, karena menjadi naat. Kemudian terus lanjut bacaannya apa Pak? Akibah ya. Gak pakai iya ya? Oh pakai iya. Akibah. Apa itu akibah? Maknanya akibah kalau kita lihat dalam kamus itu berupa dhorob Pak sebenarnya Pak. Akibah ada kan yang berikut atau bimana tali yang mengiringi maksudnya Pak. Coba kita hilangkan iya-nya, ada enggak? Ada Ustaz. Akibah seperti itu. Ada enggak? Mana Pak?
Jadi Datang. sesudahnya tuh, Mengikuti. Adakah? Datang. Sesudahnya. Dan sesudah Oh ini bi'akibihi, ya bi'akibihi seperti itu ya. Datang. Ada di sini. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita coba lanjut. Kita coba apa bacaannya berikutnya, Pak? Wiladati. Wiladati. Mudhafun ilaihi, mudhafun ilaihi. Terus akibal, ini jadi apa? Kira-kira untuk irobnya karena maknanya adalah sesudah seperti itu loh, Pak. Sesudah, mengiringi itu ya Dorab sesudah. zaman. Dorfuza zaman ini Zaman. menjadi mudhafun ilaih. Coba bacaannya berarti menjadi akibal wila. Akibal wiladati. Jadi darah nifas itu darah yang keluar akibal wiladati setelah kelahiran, Melahirkan. mengiringi ya setelah kelahiran. Sedangkan falkho falkhoriju, terus ini dorob dibaca. Nah, ini mudhafun ilaih dibaca. Kasrah. Ya, ini yang salah paham. Coba au Qobla. Qobla, jangan gak usah diganti qoblihi seperti itu. Nah, karena ini atopnya pada ma'ah, Pak. Ma'ah. Iya. Sama-sama Maka dorab. bagaimana ketika darah itu keluar bersamaan dengan anak atau sebelum lahiran, sebelum anak keluar itu, maka itu La tidak yusamma disebut la nifasan. yusamma nifasan. nifasan. Tadi ada yang salah pada lafaz la yusamma kah? Ada yang salah kayaknya. Ini fi'il mudhari dari sama, Pak. Sama apa artinya? Memberi Nama. nama atau menamakan. Dalam konteks lain ya bisa mempunyai makna menyebut nama Allah kan, dalam bab wudu misalnya. Kemudian ini fi'il mudhari'nya sama yusami, Pak. Fa'ala zakka yuzak zakka yuzaki. Kalau dimajhulkan maka menjadi yusama gitu kira-kira. La yusamma, fa'il naibul fa'ilnya disimpan, ini sebagai khobar sebagai khobar maf'ulun bi, maka dibacanya apa? La yusamma nifasan. Oke. Nah, kemudian di sini dibahas lagi masalah penambahan iya dalam lafadz apa? Wa ziyadatul ya'i fi akibah, seperti itu loh, Pak. Jadi tidak usah kita ganti wa ziyadatul ya'i fi akibi, enggak. Karena ini kok tahu kalau ini hikayah atau yang dimaksudkan ada lafadznya. Ini dikasih tanda ini sama musannif, Pak. Iya, bukan musannif sih, sama pencetaknya. Ini kan dikasih dalam dalam kurung ini berarti biar lebih fokus pada lafadznya. Lafadz. Sehingga kalau kita terjemah penambahan huruf iya pada lafadz atau di dalam lafadz akibah itu adalah luwatun ya, luwatun qalilatun. Jadi khobar, Pak ya. Iyalah bahasa sedikit. Maksudnya tidak sering dipakai oleh orang Arab. Orang Arab itu wal aktsaruhat kebanyakan itu orang Arab menggunakan kata akibah seperti itu. Oke, Bapak Ibu semuanya, ada pertanyaan ya atau baca ulang kemudian terjemah seperti biasa, silakan. Yang salah-salah bisa bertaubat ya di akhir sesi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu, adapun perkataan musannif, wa launuhu aswadu muhtadimun ladda'un. Adapun warnanya darah haid, aswadu itu menghitam, muhtadimun yang Pekat. panas, yang Hitam yang hitam, muhtadimun yang panas, menyalam ya, muhtadimun itu menyala, maksudnya sangat hitam seperti itu. Ladda'un. Udah ganti aja Ustaz, nggak bisa saya Ustaz bahasa Indonesia. Ladda'un yang menghanguskan. Ya. Laisa fi aktsarin nusahil matani. Aksari aksara.
Laisa fi aksa fi aktsaril matani. ya aksari Pak, karena itu ada mudhof Aksari, ilaihnya Pak. Pak Furqon tadi. Terlambat Iya, masuk iya. kayaknya. Itu tidak ada dalam kebanyakan tulisan. Begitu, Terus? Ustaz. Iya, tidak ditemukan. Maksudnya tidak ada di Tidak ada kebanyakan dalam kebanyakan naskah tulisan. kitab matan gitu loh Pak. Naskah Tulisan kitab matan. matan. Terus Wa fi sihahi, dan juga tidak ada dalam kamus. oh, bukan Pak. Titik dulu Pak. Wa fisihahi ini makanya disebut istinafiyah. Wa fisihahi dalam kamus asihah. Nah, ini analisa lafaz Oh, muntadi. Lanjut. Wa fi sihahi, dan ada dalam kamus as-sihah memakai kalimat ihtadamaddamu, memakai kalimat ihtadamaddamu, Apa artinya, Pak? Ya. sangat membakar, sangat memirah darahnya. Istaddat humratuhu, yang sangat memirah darahnya, darah hatta swaddah, sampai menghitam. Oke, lanjut. Walada'athu, ini apa Walada- bahasa Indonesia tadi? Kenapa Pak? Bahasa Indonesia Walada'at hunnaru, dan membakar apa itu api walada'athu naru hatta ahraqathu. sampai menghanguskan. Walada'athu, dan membakar ianya. Walada'athu, dan membakar kepada. Ya, langsung Pak. Walada'athu. Dan api itu membakar. Api Hatta membakarnya ahraqat. sampai Membakar ianya api kepada harokot, darah. biar gak sama ya, menghanguskan gitu loh. Sampai menghanguskan ianya api kepada darah. Ya, lanjut. Wan nifasu waddamul khariju akibal wiladati. Adapun darah nifas ialah darah yang keluar akibal wiladati, sesudah melahirkan. Fal khariju ma'al waladi au qablahu la yusamma nifasan. Adapun darah yang keluar bersama anak, bersama bayi, au qablahu, atau sebelum bayi, la yusamma nifasan, itu tidak dinamakan darah nifas. Wa ziyadatul ya'i fi akibah, adapun penambahan huruf ya di lafaz akibah, luwatun qalilatun, itu bahasa yang sedikit. Wal aktsaru, adapun yang lebih banyak, hadfuha, itu membuang ya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, Bapak Ibu, mungkin sampai di sini dulu ya. Pertemuan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan masih dipertemukan kembali pada kesempatan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, Amin. keistiqomahan. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin. Allahumma Amin. inna fahman nabiyyin wa fudhal mursalin Amin. wa malaikat muqarrabin bisri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir A'udzu rajim. billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul musta'an ila sabili rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.